Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sabar dalam kitab sucinya yaitu Al-Qur'an lebih dari 90 tempat. Ya. Jadi sabar itu Allah sebutkan di Al-Qur'an lebih daripada di 90 tempat. Jadi banyak diulang-ulang. Dan bersabar itu hukumnya wajib berdasarkan ijma' umat ini. Jadi sabar hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau orang enggak sabar, apa berarti? Dosa. Wajib kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Berarti orang yang tidak sabar dia itu berdosa. Kemudian sabar memiliki sejumlah bentuk dalam kitab suci Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kedua kitab beliau Uddatus Sabirin dan Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim adalah termasuk salah satu murid setia Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim ini luar biasa, karya-karyanya itu sangat bermanfaat. Termasuk dua kitab beliau yang disebutkan tadi, itu kitab yang luar biasa. Yang pertama, Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Kitab yang berbicara tentang orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Ya, kitab luar biasa dan saya punya kenangan indah dengan kitab ini. Awal-awal ngaji di Syekh Utsaimin, ya sendirian, payah, sakit lagi saya di sana. Benar-benar sudah seakan-akan tidak kerasan kepingin pulang. Salah satu yang menguatkan saya dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengenalkan saya kepada kitab Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, saya beli kitabnya dan saya baca. Masya Allah, benar-benar memberikan motivasi untuk menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Jadi kitab itu perlu. Kemudian juga kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala Madarijus Salikin. Itu kitab luar biasa juga. Itu 3 jilid. Beliau hanya menjelaskan tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kitab 3 jilid. Luar biasa. Itu benar-benar kata ulama itu kitab sufi yang sunni. Artinya kitab tazkiyatun nufus yang sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab luar biasa. Kemudian dan di sini saya ingin menyebutkan sebagian darinya sebagai contoh. Nah, disebutkan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kesabaran dan dahsyatnya kesabaran. Dan nanti total itu ada 8 contoh. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kepemimpinan di dalam agama Islam dengan sabar dan yakin. Ya, di dalam Islam itu kepemimpinan identik dengan apa? Dengan sabar dan yakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar
dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Surat As-Sajdah ayat 24. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Bis-sabri wal yaqin tunalul imama fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan niscaya dapat diraih kepemimpinan dalam agama. Al-Imam Sufyan rahimahullahu taala. Itu enggak disebutkan ya, bisa Ats-Tsauri, bisa Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin syaratnya apa? Syaratnya apa? Sabar dan yakin. Apa korelasi antara sabar dan yakin dalam hal kepemimpinan dalam agama? Kemarin sudah kita bahas sabar itu apa? Sabar itu apa kemarin? Sabar itu adalah hati tidak berkeluh kesah, lisan tidak mengadu, anggota tubuh tidak melakukan perbuatan anarkis yang merugikan dirinya. Kemudian sabar itu adalah maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, ulet, tidak berhenti sebelum berhasil. Yang penting kita di jalan kebenaran yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu adalah aktif, produktif, bukan pasif. Ya, sabar ditambah apa? Yakin. Yakin apa? Saya yakin pasti Allah nolong saya. Saya tidak ragu sedikit pun, karena saya berada di jalannya Allah. Nah, dengan sabar dan yakin, sukses. Anda akan menang. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Apa saja ujiannya Nabi Ibrahim? Yang paling dahsyat apa ujiannya? Dibakar hidup-hidup. Diperintahkan menyembelih anaknya. Harus meninggalkan anaknya dan istrinya di lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa di Mekah. Namun Nabi Ibrahim sabar dan yakin. Dan pertolongan oleh Allah, dari Allah datang, beliau benar-benar jadi imam umatnya manusia. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu adalah sebuah umat, pemimpin. Jadi Nabi Ibrahim itu luar biasa kesabarannya. Bahkan contohnya adalah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Periode Mekah kan periode sulit kan. Jadi di Mekah itu kan tertindas, tidak punya apa-apa. Dihina, dicaci, difitnah, diintimidasi, dibunuhi. Tidak bisa apa-apa. Tapi Rasulullah SAW yakin, bilang apa Nabi? Ya, katanya Nabi, Romawi akan kita tundukkan, Persia akan kita tundukkan. Ini kalau orang nggak paham, dikira ini apa? Dikira ini gila. Kamu kondisimu ini lemah. Padahal Romawi dan Persia adalah dua negara superpower, dua negara adidaya. Tapi Rasulullah SAW dengan yakin bilang apa? Romawi akan kita taklukkan, Persia juga kita taklukkan, dan benar-benar ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sabar dan yakin. Allah memberikan janji, saya yakin dengan janjinya Allah, Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Ya, Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel menghadapi Fir'aun yang luar biasa seperti itu. Subhanallah, Fir'aun berada di puncak kekuatan, Nabi Musa berada di puncak kelemahan. Tapi justru pertolongan Allah datang, Fir'aun ditenggelamkan. Karena apa? Sabar dan yakin. Namun untuk menumbuhkan keyakinan itu, antum harus bisa memastikan antum berada di jalan yang benar.
Karena terus terang saja kalau kita berada di jalan yang salah, keyakinan itu tidak bisa tumbuh di sini. Kalau kita itu masih merasa bersalah, gak bener, aku sih salah coroku, tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan sunnah, maka untuk menimbulkan keyakinan itu sulit. Keyakinan yang timbul pun keyakinan yang pura-pura diada-adakan, bukan keyakinan yang memang dari lubuk hati yang terdalam. Tapi kalau kita sudah merasa di jalan yang benar, ya saya ini benar-benar karena Allah, tidak ada tendensi apapun, wis bismillah, aku yakin maju. Insya Allah pasti biidnillah oleh Allah diberi apa? Diberi kemenangan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mendapatkan banyak ujian, bahkan pernah difitnah, dipenjara, tapi sabar, tapi yakin, akhirnya oleh Allah dijadikan salah satu imam besar di antara imam yang 4. Ya, bisabri wal yakin tunalul imama fiddin. Dengan sabar dan yakin bisa dicapai kepemimpinan dalam agama. Jadi bukan karena pinter, bukan karena kedudukan sosial saja, tapi anugerah dari Allah dikarenakan sabar dan yakin. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya sabar bersama takwa termasuk di antara sebab-sebab kemenangan dan keteguhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Surat Ali Imran 120. Apa resepnya? Resepnya apa? Sabar dan takwa. Apa tadi sabar itu? Sabar tadi apa? Sabar tadi itu hatinya tidak berkeluh kesah, lisannya tidak mengadu, anggota tubuh tidak melakukan perbuatan anarkis yang merugikan dirinya. Kemudian maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, ulet, tidak berhenti sebelum berhasil. Dan sabar itu adalah aktif, produktif, bukan pasif selama di jalan Allah dan mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah dengan takwa, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, pasti menang. Siapapun yang bermaksud jahat kepada Anda pasti balik ke dirinya sendiri. Yakinlah seyakin-yakinnya tanpa ragu sedikit pun. Itu yang ngomong Allah. Surat apa tadi? Ali Imran ayat berapa? 120. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar plus bertakwa, tipu daya mereka tidak bisa membahayakan kamu sedikit pun. Mereka mau buat makar seperti apapun gak isoh, mendal balik dewe. Lalu diberikan contoh di situ. Perhatikanlah apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam berupa kemuliaan dan kekuasaan mapan di muka bumi, sedangkan peristiwa yang terjadi padanya di istana Al-Aziz semuanya dengan sebab kesabaran dan ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman di surat Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surat Yusuf ayat nomor 90. Kalau kita baca Nabi Yusuf kisahnya, kisah Nabi Yusuf itu disebutkan oleh Allah langsung bahwa itu adalah kisah yang terbaik di dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan mengkisahkan kepada kamu kisah yang terbaik.
Luar biasa, kisah Nabi Yusuf itu kisah yang lain daripada yang lain. Antum cari kisahnya para nabi di Al-Quran kayak Nabi Yusuf, tidak ada. Nabi-nabi yang lain itu ceritanya sepotong-sepotong di banyak tempat, terutama Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf tidak, di satu tempat, satu surat dari A sampai Z, tuntas, selesai, tidak diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak pelajarannya. Ya, tipu daya yang diarahkan kepada Nabi Yusuf semuanya gagal total. Mulai dari awal apa tipu dayanya? Tipu daya saudara-saudara Nabi Yusuf yang buang Yusuf di sumur, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf ditemukan oleh orang. Allah menjadikan orang itu enggak terlalu berminat, dijual di pasar, dibeli oleh menteri, ditaruh di rumahnya. Ternyata istrinya ya jatuh hati kepada Nabi Yusuf, diajak berbuat jahat, Nabi Yusuf enggak mau. Akhirnya difitnah, masuk ke dalam penjara tanpa ada kesalahan. Sekian tahun di penjara. Sampai akhirnya di penjara ada yang mimpi, diceritakan mimpinya. Kemudian dia keluar. Subhanallah, kemudian rajanya mimpi. Ingin tahu apa artinya. Yang sudah keluar dari penjara ingat, di penjara ada Yusuf. Dan seterusnya sampai akhirnya Allah jadikan Nabi Yusuf sebagai nabi sekaligus pembesar di Mesir. Perjalanan yang panjang. Semua tipu daya yang diarahkan kepadanya gagal semuanya. Karena apa? Karena apa? Nabi Yusuf punya dua sifat. Apa sifatnya? Ya, sifatnya adalah innahu mayyattaqi wa yasbir, bertakwa dan bersabar. Jadi kesabaran dan ketakwaan bukan hanya membuat seseorang bertahan dalam cobaan, tapi juga menjadi jalan menuju kemenangan dan kejayaan, sebagaimana terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sabar takwa kudu bertahan tok, tapi apa? Oleh dalan menuju kemenangan dan kejayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang dilipat gandakannya pahala-pahala orang-orang yang sabar, dan bahwasanya mereka akan diberi balasan dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka. Jadi wong sabar ganjarane gak ono batese. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl 96. Jadi sabar itu ganjarane gede dan lebih baik daripada yang terjadi. Sebenarnya ada ayat yang lebih cocok di surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu oleh Allah diberikan ganjaran yang utuh tanpa perhitungan. Ganjaran ini gak iso dihitung. Jadi apa resepnya? Sabar ya. Nabi Ayyub alaihissalam contohnya. Nabi Ayyub itu sakit bertahun-tahun, kehilangan hartanya, dijauhi oleh semuanya. Tapi Nabi Ayyub apa? Sabar, tegar. Akhirnya oleh Allah disembuhkan. Harta yang hilang oleh Allah dikembalikan lagi, ditambahi lagi. Orang-orang yang pergi oleh Allah dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Gara-gara apa? Gara-gara sabar, diberi lipat ganda oleh Allah. Kemudian juga orang puasa. Itu puasa termasuk sabar. Orang puasa ganjarannya tidak ada perhitungannya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Amal manusia semuanya untuk dia,
kecuali puasa untuk aku dan aku akan memberikan balasan sendiri. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, amal-amal yang lainnya itu ganjarannya sampai 700 kali lipat. Kalau puasa tidak ada kelipatannya. Karena apa? Karena apa? Karena puasa itu sabar. Tiga-tiganya sabar ada dalam puasa. Yang pertama sabar mengerjakan perintah Allah. Kita sabar mengerjakan perintah Allah berupa puasa. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Ya, sabar kan puasa disuruh apa? Jaga mata, jaga telinga, jaga ini, jaga itu, kita sabar. Yang ketiga sabar menghadapi musibah. Musibahnya orang puasa itu apa? Apa? Lapar, haus, lemes, dan seterusnya. Sehingga puasa itu adalah tingkat sabar yang tinggi. Sehingga ganjarannya tidak ada batasnya. Ya. Jadi sabar itu bukan hanya membuat orang bertahan dalam ujian, tapi oleh Allah juga diberikan pahala yang lipat ganda dan balasan yang terbaik. Baik, itu yang nomor ketiga. Sekarang yang nomor keempat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar termasuk urusan yang wajib ditekadkan, yang seharusnya setiap muslim laki-laki maupun perempuan bersandar kepadanya dan berusaha untuknya. Ya, kalau redaksi Arabnya itu, Allah itu menjadikan sabar termasuk azaimul umur. Ya, perkara penting yang harus selalu ada dalam kehidupan kita dan harus kita teguhkan. Jadi sabar termasuk perkara penting yang harus ada dalam kehidupan kita dan selalu kita teguhkan. Urip gak iso lek gak sabar. Orang laki, orang perempuan sama, semuanya butuh sabar dan harus selalu kembali kepada sabar. Kadang banyak masalah-masalah yang diantara solusinya itu adalah sabar. Kemudian dibawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَا صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang wajib dibulatkan tekad untuk dilakukan. Surat Asy-Syura ayat nomor 43. Jadi hidup ini harus disertai dengan sabar. Kita teguhkan untuk terus sabar. Kalau ingin sukses. Ya, apalagi orang Islam itu godaannya besar, godaannya banyak. Di situ Allah menyebutkan dua di situ. Walaman sabara wa ghafara. Sabar plus apa? Memaafkan. Ada perkara-perkara itu yang perlu diseriusi. Ada perkara-perkara yang tidak perlu diseriusi, dibuat santai saja. Gak harus kabeh itu disikapi dengan serius, tapi ono perkara-perkara yang perlu disikapi dengan nyantai saja, gak usah apa? Serius. Ya, contoh dalam masalah rumah tangga suami istri. Jangan semua masalah itu dimasukkan ke dalam hati. Ada masalah-masalah yang perlu diabaikan. Ya, anggap aja nggak pernah terjadi. Ya, namanya orang kan tidak ada sempurnanya kan. Kecuali kalau masalah besar ya, kalau tidak sholat itu masalah besar, maka harus disuruh sholat. Atau narkoba itu masalah besar, harus berhenti dari narkoba. Tapi kalau masalah kekurangan-kekurangan manusia tidak sempurna, maka kita pakai walaman sabara wa ghafara. Sabar plus memaafkan. Itu perkara yang wajib yang harus selalu ada dalam kehidupan kita. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada resep katanya para ulama, resep yang kalau kita amalkan resep itu, hubungan kita dengan siapapun tidak akan pernah putus. Apa resepnya?
at-tajahul wat-taghaful, melupakan, mengabaikan. Jadi banyak masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari itu yang perlu diabaikan, perlu dilupakan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Atau bahasa gampangnya jangan apa? Jangan baperan. Ya. Ini kita kembali ke sini. Walaman sabara wa ghafara. Inna dzalika lamin azmil umur. Karena kalau semua masalah disikapi dengan serius, hubungan kita dengan siapapun pasti akan putus. Akan putus. Jadi ada hal-hal anggap aja nggak pernah terjadi. Dimaafkan, dimaafkan. Kecuali kalau masalah-masalah yang memang besar. Harus kita membuat tindakan-tindakan.